Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji harus senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang paling harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, nikmat aman, nikmat ketentraman, nikmat yang banyak yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat mampu senantiasa beribadah dengan tentram. Karena sebagaimana yang kita ketahui, saudara-saudara kita di belahan bumi timur sana, Palestina, mereka tidak tenang, tidak aman, melakukan ibadah susah. Sedangkan kita, alhamdulillah, ibadah tenang, hidup tenang, mau kemanapun pergi kita tenang, tidak takut ada jatuh bom, tidak takut mati keluarga kita ditinggal oleh keluarga. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah singkat yang mulia ini, tidak lupa khatib mengingatkan dan mengajak, terutama pada diri pribadi khatib pribadi, kemudian para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan dan memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita semuanya akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketakwaanlah perbekalan terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perjuangan merupakan bagian yang tidak akan lepas daripada kehidupan kita, dari mulai kita di dalam kandungan sampai dengan nanti masuk ke dalam liang lahat. Mau hidup tenang butuh perjuangan, mau meningkatkan hidup, taraf hidup butuh perjuangan, mau mempunyai ilmu, mempunyai pekerjaan butuh perjuangan, menafkahi keluarga butuh perjuangan, bahkan untuk melakukan ibadah pun kita semuanya butuh yang namanya perjuangan.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, perjuangan apa yang memiliki makna terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat ke-10 sampai dengan ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, apakah engkau mau ditunjukkan atas perniagaan terbaik yang tidak akan rugi dan bahkan akan meninggalkan azab Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perjuangan yang paling terbaik adalah senantiasa memegang teguh keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjihad, berusaha dengan harta dan jiwanya. Dan hal tersebut merupakan hal yang terbaik bagi orang-orang yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Fenomena perjuangan saat ini yang sangat terlihat oleh kita, oleh diri kita sendiri, baik di media sosial ataupun di media televisi yang lainnya. Tentu perjuangan terberat adalah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dalam rata-rata hitungan menit, per 10 menit sekarang satu orang meninggal dunia. Dimulai dari tanggal 7 Oktober sampai dengan hari ini. Bahkan hari kemarin 500 orang meninggal dunia, yang terjadi karena Zionis Israel la'natullah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya negeri Palestina ini adalah negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri para pejuang. Kalaulah ada seseorang yang mengatakan bahwasannya hal tersebut dilakukan oleh para teroris, maka sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang salah. Karena sebagaimana yang telah kita lakukan dulu ketika Indonesia dijajah, apakah kita berdiam saja? Tentu tidak. Negara manapun yang dijajah tentu pasti ada perlawanan. Dan hal ini sekarang yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, ada 3 hal paling tidak yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena kita tentu tidak bisa pergi ke sana. Yang pertama adalah doa. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan, untuk kemudahan saudara-saudara kita di sana. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya umat muslim. Dan setiap doa tidak ada yang sia-sia. Bahkan insya Allah dengan doa yang kita panjatkan, bisa jadi roket-roket yang diluncurkan oleh kaum Zionis Israel tidak meledak. Bisa jadi dengan doa-doa kita yang kita panjatkan, orang-orang Palestina bisa selamat karena doa-doa kita. Maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Yang kedua jamaah Jumat rahimakumullah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara berdakwah. Tentu artian dakwah bukan hanya saja berbicara di atas mimbar atau berdakwah, tetapi lebih ke tabligh, menyampaikan berita yang benar. Karena sekarang sudah banyak sekali berita-berita yang salah terkait kejadian ini. Bahkan yang paling ironisnya adalah menyalahkan kaum Israel bahwasanya yang meletus bom atau roket di rumah sakit kemarin adalah perbuatan Hamas. Dan itu adalah hal yang sangat keliru. Terutama kita berada di akhir zaman,
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melewati 4 zaman yang mana zaman tersebut tidak akan pernah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah zaman nubuwah, yaitu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Yang kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidah yang dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir adalah Imam Hasan bin Ali. Yang ketiga adalah zaman kerajaan yang sampai dengan Utsmani. Dan sekarang kita berada di zaman keempat, yang mana adalah umat Islam senantiasa diadu domba. Umat Islam tidak ada pada kemajuan. Umat Islam selalu terpuruk, selalu disudutkan. Dan sekarang itu ada pada zaman kita, yang nanti akan diakhiri dengan pertempuran yang besar. Kalaulah sekarang negara Arab bersatu, kemudian negara-negara Eropa dan Amerika bersatu, kemudian terjadi perang dunia ketiga, maka itu bisa jadi menandakan bahwasannya ujung dunia ini sudah berada di akhirnya. Yang terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina adalah dengan cara bersedekah. Kita infakkan harta kita untuk saudara-saudara kita. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ketika ditanya, ya Rasulullah, kalaulah kita tidak mampu untuk berangkat ke Palestina, untuk tidak bisa melakukan ibadah di Masjidil Aqsa, yang mana pahalanya 1000 kali lipat, berbeda dengan pahala dengan di masjid yang lain, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, falyuhdi ilai zaitan yusjaro fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi. Maka hendaklah ia menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu orang-orang Palestina, untuk menghidupkan asa hidup di Palestina. Karena insya Allah sesungguhnya barang siapa saja yang menginfakkan hartanya, maka seakan-akan ia telah beribadah di dalam Masjidil Aqsa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perhatian kita kepada Baitul Maqdis, kepada Al-Aqsa, kepada Palestina haruslah senantiasa kita lakukan. Karena sesungguhnya Masjidil Aqsa merupakan kemuliaan bagi kita semuanya. Masjidil Aqsa merupakan milik kita semuanya umat muslim. Meskipun di akhir-akhir ini yang awalnya memang betul Masjidil Aqsa adalah milik kaum muslimin dan harus diberjuangkan oleh kaum muslimin, tetapi kemudian zaman berganti diserahkan kepada bangsa Arab. Sekarang bangsa Arab sudah tunduk dan patuh kepada Zionis Israel juga, yang akhirnya malah diserahkan kepada bangsa Palestina itu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya menjaga Masjidil Aqsa merupakan kewajiban kita semua. Kenapa? Yang pertama adalah Masjidil Aqsa merupakan masjid pertama arah kiblat kita, arah kiblat kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Masjidil Aqsa merupakan masjid kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa merupakan 3 masjid yang utama setelah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa Baitul Maqdis merupakan tempat kita nanti akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah meninggal. Dan yang terakhir adalah
Baitul Aqsa merupakan tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi mari kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Karena pertolongan dari manusia sulit, maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ketika datangnya perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian kita donasikan harta-harta kita, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau makan akan menjadi kotoran, apa yang engkau pakai akan lapuk, sedangkan apa yang engkau infakkan maka itu adalah menjadi harta yang paling hakiki. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi selain kita memperbanyak doa, kemudian berdakwah, men-share apa berita yang terbaik untuk keadaan Palestina di sana, juga kita menginfakkan sebagian harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita semuanya dengan balasan yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa adilla syirka wal musyrikin. Wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada wasfi minhum al-marda wal jaraha. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahud wal musyrikin. Allahumma dammir yahud wal musyrikin. Wasabbit wa tasyid samlahum wa syattid samlahum wa farraq jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.